Halo guys, kembali lagi bersama gue di channel Yantonik. Akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga. Akhirnya gue bisa kesampaian juga untuk nge-review barang yang super keren ini. Buat kalian yang belum tahu, ini adalah handheld gaming PC yang disebutannya ya. Karena memang ini adalah sebenarnya suatu inovasi terbaru di dunia teknologi ya sebenarnya. Karena sebelum ini tuh kita belum pernah kenal dengan yang namanya handheld gaming PC gitu. Sebelumnya yang kita kenalkan PSP, konsol-konsol seperti PS Vita atau Nintendo DS gitu kan. Tapi ini adalah PC guys. Jadi ini bukan cuman konsol gaming, ini adalah literally PC desktop gitu yang besar itu. Bisa dijadikan sekecil ini guys. Memang ROG Ally ini jadi salah satu highlight juga ya di tahun ini. Bener-bener karena inovasinya ini nggak main-main gitu. Benar-benar merubah cara pandang kita terhadap game. Ini juga ngerusak pasar PC, ngerusak pasar konsol gitu. Jadi banyak yang pengen nyobain dan penasaran juga gitu. Sebagus apa sih sebenarnya device seperti ini? Karena zaman sekarang itu yang dicari orang tuh mobilitas ya. Kita pergi kerja, kita pergi keluar gitu. Kita mungkin orang yang suka traveling gitu, dan untuk kita para gamer gitu kan kita nggak suka ya mungkin bawa laptop kemana-mana ribet, apalagi bawa PC gitu kan. Jadi sebenarnya ROG Ally ini pengen menjawab kebutuhan itu sih, dan juga ini adalah salah satu cara juga untuk melawan mobile gaming yang sedang naik ya. Jujur gue sendiri sebenarnya awalnya agak skeptis ya terhadap ROG Ally gini. Gue tuh dari dulu tim yang PC garis keras gitu. Gue benar-benar suka banget dengan konsep PC dibandingkan konsol gitu. Karena menurut gue PC itu sangat customizable, sangat fleksibel. Ya kelemahannya cuman portable-nya aja sih gitu. Tapi ROG Ally ini berbeda guys. Jadi setelah gue dalemin, setelah gue pelajarin, dan setelah gue pakai juga, ini tuh benar-benar bisa lah seenggaknya menggantikan kebutuhan gaming kita untuk mobile gitu. Dan gak cuma itu aja, sebenarnya ROG Ally ini sering disalahartikan sebagai sebuah konsol yang portable gitu. Sebenarnya enggak guys, ini tuh bahkan istilahnya kalian yang bukan gamer pun mungkin bakal consider untuk membeli ini juga gitu. Kalian mau kerja, kalian mau ngedit video, ngedit foto, ataupun mungkin Excel dan lain-lainnya, bahkan ngoding pun kalian bisa di sini gitu. Jadi bener-bener lah ROG Ally ini gue bisa acungin jempol lah buat inovasinya. Oke, pertama-tama langsung aja kita ngomongin tentang dimensinya. Dimensinya ini sebenarnya compact banget ya guys. Ini dipegang tangan juga nggak yang bulky banget, yang nggak besar banget. Dan beratnya juga cuman sekitar 600 graman aja. Jadi ini enak banget nih buat kalian tenteng, kalian taruh di tas. Misalnya kalian punya tas pinggang atau tas ya sling bag gitu lah, masih bisa dimasukin dan enak juga gitu. Di sebelah kirinya ini ada analog dan juga tombol arrow. Dan di sebelah kanan ini ada analog kanan juga, dan juga tombol 4 tombol biasa kayak controller biasa ya. Nah, untuk di dashnya ini ada tombol-tombol yang penting, yaitu tombol power dan juga tombol plus min, dan juga ada port-portnya di sini. Di atas ini ada pembuangan angin juga. Tombol LR juga ada dua seperti biasa ya, seperti umumnya controller. Dan juga dia di belakangnya ada makro M1, M2 yang kalian nanti bisa atur sendiri juga. Untuk di belakangnya ini seperti biasa ada lubang lagi, dan ini membentuk logo ROG ya. Ini keren banget. Ya, di sini ada hologram, kayak garis hologram gitu. Ada tulisannya Republic of Gamers. Ini keren banget sih aksennya, gue suka banget yang garis hologram ini. Untuk di bagian gripnya sini agak kasar ya. Jadi ini ergonomis. Dibikin sengaja buat gaming gitu, buat megang. Jadi kalau kalian ngegrip, ini enak banget nih kayak gini. Terutama kalau kalian yang punya tangan agak lebar ya, ini bakal enak. Kalau kalian yang punya tangannya agak kecil, mungkin agak susah ya buat ngerit satu handheld begini full ya. Di belakang sini ada 6 baut yang kalian bisa buka dan tanpa lock juga ya. Jadi kalian awam pun kalian bisa dengan mudah membuka ini. Ini sebenarnya sengaja ya dibuat mereka untuk gampang dibuka. Kenapa? Karena supaya kalian gampang gitu bersihnya. Karena balik lagi ini kan basicnya kayak laptop atau PC ya gitu, yang kalian perlu bersihkan berapa lama sekali gitu. Jadi jadi kira-kira kayak gini tampak dalamnya. Ini ditulis ada do not disassemble, jadi jangan dibuka, kalian jangan kotak-atik. Jadi tujuan kalian buka ini sebenarnya bukan buat otak-atik, ini cuman buat bersihin aja. Kalau untuk pemakaian lama pasti nanti di fan-fannya ini udah bakal numpuk debu. Dan ini juga ada dust filternya di sini, jadi kalian bisa kayak pakai kuas untuk gosok-gosok atau bersihin gitu ya. Oke, kita langsung balikin aja.
Oke, udah ke desainnya, sekarang mari kita bahas speknya. Speknya untuk barang sekecil ini menurut gue ini udah luar biasa banget ya. Udah luar biasa tinggi gitu, dilengkapi dengan AMD Ryzen Z1 Extreme. Prosesornya memiliki 8 core dan juga 16 thread. Prosesor ini katanya bisa menyaingi i7 12650H. Dan untuk GPU-nya dia masih pakai bawaan AMD Radeon. Dan untuk RAM-nya dia memakai 16GB LPDDR5. Ukuran lainnya 7 inci dengan Full HD. Dia juga sudah IPS dan 100% sRGB. Dan juga dia mempunyai Corning Gorilla Glass. Karena ini juga layarnya ini bisa buat touchscreen, nggak cuma buat display doang, ini juga bisa touchscreen. Dan yang spesialnya lagi, ini sudah 120Hz. Wah, ini bener-bener gila banget sih. Monitor gua aja belum 120Hz guys. Jadi ini udah bener-bener udah cocok banget sih buat kalian yang suka gaming. Kalau kalian yang hardware gaming pasti membutuhkan hertz yang tinggi gitu. Dan untuk touchscreen-nya ini katanya bisa mencapai 10 multi-touch. Jadi kalau kalian pencet 10 jari, dia nggak akan ini gitu loh, kayak anti ghosting lah istilahnya. Untuk storage-nya dia sudah memakai SSD NVMe, jadi yang pasti ngemut banget nih buat dipakai booting ataupun main game. Jadi sebenarnya dengan spek seperti itu kalian udah tahu lah bayangannya gimana performa dari ROG Ally ini. Mau kalian pakai gaming untuk game AAA pun masih nggak masalah sebenarnya. Kalau dari first touch-nya sih gue pakai untuk tombol-tombolnya ini enak ya. Untuk tombolnya enak, kecuali mungkin di bagian AXBY-nya ini ya gue kurang suka. Kayaknya agak ringkih gitu dari plastiknya ini. Dan sebenarnya tombol-tombol seperti ini juga jadi salah satu kekurangan juga ya dari handheld gaming PC seperti ini ya. Karena kalau misalkan tombol ini kan ada masanya ya, mungkin berapa juta kali klik, dan kalau kalian main gaming itu kan mungkin yang kalian pakai sering pencet-pencet atau gimana, dan kalau kalian masanya udah habis, gue juga nggak tahu deh, mungkin untuk ganti tombol ini mungkin ada pricey gitu ya. Untuk analognya sih enak sih buat dipakai, dan analognya tuh ada kayak benjolan ke bawah gitu, jadi kalau jempol kalian tuh bisa masuk ke dalam gitu. Jadi enak lah buat dipakai. Nah ini tampilan utamanya ketika kalian pertama nyalain, bener-bener kayak Windows biasa aja gitu, nggak ada kayak PSP yang punya OS sendiri atau kayak gimana gitu, karena namanya konsol itu kan sebenarnya punya dedicated OS sendiri ya. Jadi kalau kalian misalkan pakai PSP itu kan ada OS-nya sendiri, ini tuh bener-bener Windows aja guys, jadi bener-bener murni kayak PC, bener-bener PC gitu. Ya ini kalian mau pakai buat main solitaire atau ini juga bisa gitu, mau pakai buat kerja, Google Drive, Gmail dan lain juga. Di sini bisa semuanya guys. Jadi enak banget, untuk kontrolnya juga enak ini. Bisa kalian mau kontrolnya pakai mouse ini. Kalau kalian nggak mau touchscreen juga kalian bisa gerakin pakai ini mouse-nya ya. Ini udah gue coba buat browsing, udah pakai buat ngerjain beberapa, coba pakai sheet juga. Ini masih lancar banget ya, bener-bener nggak ada nge-lag sama sekali, nggak ada itu sama sekali. Dan untuk pakai gaming juga, untuk gaming beberapa gue udah coba pakai. Habis ini gue bakal tunjukin gimana performa gaming dari ROG Ally ini. Yuk kita lihat.
Max. Rewind and find something. No. Close, but no cigar. Accident. Oke, jadi itu dia gaming menggunakan ROG Ally ini. Bener-bener puas banget sih, gue puas banget dengan performanya. Untuk gaming bener-bener nggak nge-lag ya, walaupun ini sebenarnya game-game yang gue coba tadi lumayan cukup berat ya. Kita coba konklusiin aja untuk ROG Ally ini, gue ada beberapa plus minus yang gue suka dan kurang suka. Untuk plusnya ini seperti yang tadi gue sebutin ya, ini udah pasti keunggulannya portable ya, kalian bisa dibawa sendiri. Dan ini nggak nge-lag sama sekali ya, walaupun dia pakai GPU bawaan juga, ini masih tetap enak buat dipakai multitasking, buat gaming juga masih lancar-lancar aja. Dan juga yang gue suka dari ROG Ally ini, dia nggak terbatas gitu, dalam artian, ini kan pakai controller ini ya, nah kalau kalian nggak suka, kalau kalian nggak terbiasa, kalian juga bisa konekin ke stick controller kalian, mungkin kalian mau pakai keyboard atau mouse sendiri, atau kalian mau konekin ke monitor kalian lagi juga bisa gitu. Istilahnya kalau kalian bawa ini traveling, terus misalkan kalian ketemu ke rumah teman kalian, ya udah kalian bisa pakai ini sebagai mirroring gitu, tinggal tambahin monitor, keyboard dan lain-lain gitu. Kalian udah bisa gaming dengan full experience gitu. Itu yang gue suka. Karena banyak juga yang nggak nyaman gitu. Mungkin gaming dengan apalagi game-game yang AAA gitu, kalian yang menggunakan kontrol banyak seperti Dota 2 atau CS:GO gitu, pasti akan menyulitkan kalau main pakai stick kayak gini gitu kan. Nah, yang gue kurang suka atau minusnya dari ROG Ally ini adalah dari tombol-tombolnya ya, seperti yang gue bilang tadi, tombol-tombol defaultnya ini agak kurang enak ya buat dipencet ya. Kalau analognya sih gue oke ya, tapi untuk tombol-tombolnya ini menurut gue agak kurang enak. Dan juga inputnya ini agak kurang menurut gue ya, input ininya dia cuma ada USB Type-C di sini, dia nggak ada USB 2.0 ya di sini, dan juga nggak ada kabel HDMI gitu. Nah, permasalahan utama satu lagi adalah baterainya. Jadi baterainya ini untuk gaming itu tergolong sangat boros ya gitu. Tapi memang sebenarnya ini wajar sih, wajar banget ya untuk kalian gaming dengan apalagi game-game tertentu yang benar-benar berat. Kalian mungkin harus banyak deket-deket dengan casan sih. Yang itu salah satu kompromi lah dari gaming portable kecil kayak gini gitu. Salah satu minusnya lagi mungkin di storage-nya ya menurut gue, karena 512 GB itu sangat kecil ya untuk game-game, terutama kalau kalian suka install game berat itu bakal makan banyak banget memorinya gitu. Dan kalau kalian suka banyak tipe game, mungkin kalian harus ganti-ganti gitu, maksudnya uninstall satu terus install lagi yang lain gitu. Ya itu menurut gue salah satu kekurangan besarnya sih dari ROG Ally ini. Ya mungkin nanti bisa disiasati ke depannya, atau mungkin dari pesaingnya. Kita juga nggak tahu ke depannya ya, karena dengan hadirnya ROG Ally ini, dengan hadirnya handheld secanggih ini bakal memancing produsen-produsen teknologi lainnya untuk berinovasi lagi gitu. Jadi dari kekurangan-kekurangan ini nanti bisa dibenahin, atau mungkin ada teknologi yang lebih baru lagi gitu. Kita nggak tahu ke depannya gimana ya. Tapi ROG Ally ini gue sangat rekomendasiin buat kalian yang suka untuk pergi jalan-jalan, kalian suka untuk berpergian, kalian jarang di rumah, atau mungkin kalian punya tempat tinggal yang kecil gitu, kalian susah untuk pakai PC gitu, ini bisa jadi rekomendasi buat kalian. Untuk harganya sendiri ini di kisaran 10-11 juta rupiah di pertanggal hari ini video ini dibuat dengan garansi 2 tahun. Jadi kalau kalian mau beli, silakan aja, nanti gue bisa kasih link di bawah di deskripsi.
Oke, segitu aja untuk video kali ini. Kalau kalian ada pertanyaan, masukan, atau apapun nih, kalian bisa komentar di bawah. Jangan lupa like dan subscribe channel Yantronic. Sampai ketemu di video selanjutnya.